Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Farahmawati dari kelas Psikologi Sabtu pagi. Pada kali ini saya ingin menjelaskan pada teman-teman sekalian berkaitan dengan ilmu psikologi sosial, yang mana psikologi itu diartikan sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan yang fokus terhadap perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Sedangkan sosial merupakan segala perilaku yang berhubungan dengan hubungan antar individu. Jadi, apabila kita hubungkan keduanya, pengertian psikologi sosial adalah sebuah bidang keilmuan yang mempelajari tentang perilaku dan mental manusia yang berkaitan dengan hubungan antar individu dalam hubungan bermasyarakat. Kemudian, adapun ruang lingkup psikologi sosial ini terbagi atas 3 kategori, yaitu studi tentang pengaruh sosial terhadap proses pada individu yang dicontohkan seperti studi tentang persepsi, motivasi proses belajar. Studi tentang proses-proses individu bersama, misalnya seperti perilaku, sikap, bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian, studi tentang interaksi dalam kelompok tertentu, misalnya saja mengenai kepemimpinan komunikasi, persaingan, kerjasama, interaksi, dan lain sebagainya. Psikologi sosial menjadi objek studi dari segala gerak-gerik atau tingkah laku yang ada pada manusia atau yang timbul dalam lingkungan sosial. Oleh karena itu, masalah pokok yang dipelajari dalam psikologi sosial ini adalah pengaruh sosial itu sendiri terhadap perilaku individu, yang mana dalam sebuah kelompok masyarakat tertentu. Adapun masalah yang dikupas dalam psikologi sosial ini merupakan masalah manusia, yaitu yang mana sebagai anggota masyarakat, seperti hubungan antar individu dalam suatu kelompok, dan yang paling utama, psikologi sosial ini meninjau hubungan sosial antara individu satu dengan yang lain. Kemudian di dalam melakukan fungsinya tersebut sebagai peninjauan hubungan sosial di antara masyarakat atau individu yang satu dengan yang lainnya, psikologi sosial ini melakukan beberapa pendekatan untuk menjalankan fungsinya tersebut. Psikologi manusia dan proses psikologinya terkait dengan 3 prinsip dasar yang saling berhubungan. Yang pertama kita bahas tentang pemikiran non-rasional, yaitu yang mana pikiran kita itu bekerja dengan dua cara berpikir yang berbeda, yaitu secara sadar atau tidak sadar. Bentuk kerja mental otomatis ini adalah yang melakukan sebagian besar pekerjaan sehari-hari, karena ia menangani tugas-tugas otomatis, menghemat kerja kognitif, dan menyediakan sumber daya untuk otak kita. Inilah sifat biologis manusia yang secara langsung mempengaruhi perilaku kita dengan manusia lainnya. Kemudian, karakteristik pribadi. Manusia terus-menerus menciptakan realitas berdasarkan rangsangan yang kita terima. Rangsangan ini dan interpretasinya membentuk cara yang kita rasakan atau berpikir dan berinteraksi dengan orang lain. Artinya, karakteristik pribadi kita sendiri jelas mempengaruhi perilaku sosial. Kemudian, pengaruh manusia lain. Sebagai bagian dari konteks sosial psikologi, mengevaluasi bagaimana orang berinteraksi dan mempengaruhi konteks ini, kemudian mempengaruhi cara berpikir dan cara individu memiliki perasaan yang lain. Oke, jadi teman-teman sampai sini mungkin sudah paham ya kalau psikologi sosial itu memang sangat penting dan berpengaruh pada manusia, khususnya pada kehidupan sehari-hari, yang mana manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian
atas dengan dasar psikologi sosial ini, manusia dapat menjadi makhluk sosial yang benar-benar dapat menyesuaikan dengan lingkungannya atau orang baru atau ruang lingkup yang mungkin bagi mereka asing, tapi karena dasar psikologi sosial ini dia dapat menjalankan proses sosialisasinya dia atau penyesuaiannya dia dengan lingkungan yang baru. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian, apabila banyak salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.